kalian terpengaruh hal-hal negatif dari sosmed gitu. Nah, salah satu cara aku misalnya dengan literatur gitu Kak. Kayak kita baca-baca info dari track record mereka sebelumnya, terus juga misalnya kita mencari latar belakang mereka sebelum mereka mencalonkan diri gitu. Mereka pernah menjabat sebagai apa sih? Terus program kerja mereka yang berhasil tuh apa aja? Bahkan kontroversi mereka itu sebelumnya apa aja? Nah, ya. Halo Sobat Generasi, kembali lagi bersama aku Rachel. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Dan hari ini di Generasi episode hari ini aku gak sendirian aja, karena aku ditemani oleh salah satu teman aku, sahabat aku, yaitu Aldora. Halo Sobat Generasi. Wah, ketemu lagi sama Aldora. Iya. Kemarin kita barusan ketemu ya. Benar. Generasi, dan aku udah pakai baju Generasi. Generasi. Bagus banget warna oranye. Iya. Cakep. Nah, karena kita berdua ada di sini nih, kita bakal bahas lagi tentang Generasi episode hari ini. Tapi sebelum itu nih Kak Aldora, aku mau nanya, Kak Aldora sendiri, menurut Kak Aldora, penting gak sih untuk generasi muda itu melek terhadap politik? Sebenarnya ini ada sangkut pautnya sama episode yang sebelumnya. Iya. Kita bahas tentang pemilu dan generasi milenial pemegang suara terbanyak, dan tercatat juga yang aku baca baru-baru ini kan sebanyak 204 juta penduduk Indonesia ya, yang menjalani pemilu nanti, yang coblos gitu. Dan 50%-nya itu anak-anak muda, generasi muda maksimal sampai 40 tahun nih Kak Rachel. Jadi penting banget buat kita, pagi anak-anak kuliah yang lagi sekolah gitu ya, yang udah bisa coblos, melek sama politik, sadar politik gitu. Jangan sampai kalian bersikap apatis, nggak peduli sama politik gitu, karena kita pemegang suara terbanyak yang mempengaruhi masa depan kita Indonesia gitu. Setuju banget. Jadi penting banget ya untuk kita semua, apalagi kita sebagai generasi muda, apalagi Gen Z gitu, untuk melek terhadap politik. Tapi sebelum ini nih, aku pengen tes dulu nih, tes. Katanya sih Aldora melek terhadap politik. Coba dong sebutin paslon nomor 1 tuh siapa sih? Deg-degan nih Kak. Aduh, kayak ujian ya. Paslon 1 Pak Anies dan sama Pak Muhaimin. Oke, nomor 2. Paslon 2 kita udah tahu ya, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Terus paslon 3 ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Iya, ada 3. Nomor 4 coba tuh. Bikin geleng-geleng. Bikin geleng-geleng, nggak ada ya. Gak ada. Jadi cuma ada 3 capres dan cawapres gitu. Dan tentunya nih, kan kita udah lihat ya, Aldora sendiri tuh melek terhadap politik. Tapi kita mau lihat nih, apakah di sekitar kamu itu melek gak sih terhadap politik? Aku pengen tahu dong. Jujur ini agak sedih sih Kak Rachel, karena dari perkuliahan kita juga ya, misalnya kita lagi bahas politik, itu banyak anak-anak muda seumuran kita yang paslon nomor 1 aja nggak tahu namanya siapa gitu. Bener. Terus partai aja masih belum tahu. Kalau partai mungkin wajar ya, tapi ini kan calon presiden gitu ya, ada 3 capres dan cawapres, masa nggak tahu gitu. Itu kan hal yang basic sebenarnya, karena kan kita bakal coblos gitu. Jadi sedihnya sih banyak seumuran kita itu yang masih belum sadar politik dan tahu politik itu dari sosial media doang gitu, tanpa tahu aslinya tuh kayak gimana sih politik itu. Apalagi menjelang pemilu harusnya udah mendekati banget ya, sekarang malah banyak yang belum tahu gitu, anak-anak muda seumuran kita gitu sih. Cukup disayangkan banget. Karena banyak banget ternyata generasi muda, Gen Z terutama sebagai pemilih pemula dan juga yang terbanyak suaranya tidak melek terhadap politik. Dan iya, yang menyedihkannya lagi ya gak tahu siapa paslon-paslonnya. Itu yang paling mengkhawatirkan. Mungkin namanya siapa? Iya, nonton debat gak nonton, terus abis itu baca track record apalagi gak mungkin gitu. Gak tertarik gitu. Nah, oleh sebab itu gunanya generasi ya seperti ini, kita mau edukasi teman-teman semua untuk melek terhadap politik gitu. Jadi generasi tujuannya itu juga ya, untuk menyadarkan orang-orang gitu ya, generasi muda sekarang gitu. Makanya kita juga harus sebut-sebutin nih siapa aja paslon nomor 1, 2, dan 3. Tadi udah aku sebutin ya. Iya. Dan teman-teman langsung sadar gitu, langsung ingat ya. Dan juga nggak cuma milih presidennya doang, kita juga milih legislatifnya nih, DPR, DPRD gitu. Kak Aldora sendiri konsen terhadap politik khususnya Pilpres. Bagaimana tanggapan kamu terhadap kampanye-kampanye yang sedikit banyak gimmicknya, apalagi di sosial media gitu, khususnya TikTok sih, karena kan sekarang sosial media yang paling banyak gunakan adalah TikTok gitu. Dan biasanya ya orang kan pengen lomba-lomba untuk menjadi yang paling viral atau FYP untuk gitu. Suara, ya. Iya. Nah, kalau ngebahas soal gimmick-gimmick sebenarnya ya banyak yang dilakukan oleh paslon 01, 02 dan juga 03 gitu ya. Dan juga di tahun sekarang sangat berbeda politiknya, kampanyenya. Kalau nomor 1 sih kemarin saya lihat itu ada live TikTok. Ya, kalau nomor 1 ya, nomor 2 itu dengan sebutan gemoy dan juga ada lagu-lagu yang dipakai gitu ya, untuk membuat tren. Yang lagi viral di TikTok bener.
Terus nomor 3 itu biasanya melakukan event-event olahraga gitu. Kemarin sih aku lihat ada yang main badminton tuh dari paslon 03 gitu. Salah satu bentuk kampanye dari 03 itu seperti itu. Nah, menurut Aldora sendiri itu tuh gimana sih? Sebenarnya unik sih Kak Rachel, karena beberapa pilpres yang dulu ya, sebelumnya ini tahun 2019 kan ya, itu kampanyenya nggak seramai sekarang. Mungkin karena kita melewati masa COVID, kita gunakan teknologi, apalagi sosmed ya, jadi kita tuh lebih sering main HP, apalagi Gen Z gitu. Mungkin mereka menggunakan cara itu untuk mencari suara, pasti ya. Betul. Mencari suara generasi milenial sekarang. Bahkan dulu kan kampanye ya cuma belusukan misalnya, baru kayak mereka di stadion, buat acara di stadion, atau mungkin sampai sekarang masih seperti itu sih. Sekarang masih. Iya, cuman lebih meluas lagi aja. Alternatifnya lebih banyak kan untuk kampanye. Terus juga ada baliho-baliho kan, kalau kampanye kan dulu gitu. Tapi sekarang ini unik, iya. Dengan teknologi yang makin canggih gitu ya, orang juga gunain sosmed tuh hampir tiap hari loh. Aku tiap hari cek gadget aku gitu kan. Sama. Itu benar-benar menarik sih menurut aku, karena mereka bisa maksimalin teknologi sekarang untuk melakukan kampanye politik gitu. Kayak seru aja sih. Cuma memang beberapa pasti ada yang pro kontra. Balik lagi ke situ. Ada yang terpengaruh sama konten-konten yang viral, ada juga yang kayak nggak tertarik, malah lebih melihat track record mereka mungkin daripada image yang mereka bangun sekarang gitu. Betul. Nah, kalau sekarang sih pokoknya kreatif banget ya, dari misalnya paslon 02 deh, kan ada sebutan dari Gemoy itu sendiri. Kalau dari sudut ilmu komunikasi sih menurut aku itu menarik banget ya, karena itu mempersonal brandingkan sendiri menjadi sosok yang gemoy gitu ya, dan itu juga masuk teori semiotika tuh kayaknya Kak Rizal. Betul kayaknya ya, takut salah saya. Iya. Karena jadinya branding dia kan. Benar. Terus abis itu paslon 02 ini juga paslon 01 juga menarik banget karena melakukan live TikTok gitu ya. Kan dia malah menjadi trendsetter sebagai sosok pemimpin yang melakukan live TikTok. Baru pertama kali ini lucu banget Indonesia, ya. Kampanye lewat live TikTok. Terus yang 03 juga sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya. Banyak yang viral, cuma memang biasanya memakai anaknya salah satu paslon, Pak Ganjar gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk menggait suara-suara generasi muda. Anaknya Pak Ganjar Alam. Iya, seperti itu. Dan sebenarnya menurut aku sah-sah aja sih untuk melakukan hal seperti itu, tapi kembali lagi, apakah kita mau kemakan gimmick atau enggak gitu. Yang penting kampanyenya lewat digital, tapi tetap enggak menjatuhkan yang lain sih. Iya, betul. Kan tujuannya kampanye kan buat kebijakan mereka membagikan visi misinya kan, untuk mencari suara, yang penting nggak menjatuhkan paslon lain gitu sih. Yes. Dan tentunya pokoknya hal seperti itu sah aja dilakukan, tapi balik lagi kita tuh harus lihat dari track record, sejarah, dan juga visi misi dan juga program kerjanya gitu. Jangan cuma dari hal-hal seperti itu, karena kan itu cuma salah satu cara untuk kampanye ya. Benar, itu kan salah satu cara gitu ya. Karena banyak teman-teman aku nih Kak Rachel yang sebenarnya itu tahu politik ini cuma dari TikTok sosial media, iya. TikTok gitu. Jadi mereka juga terombang-ambing dalam memilih calon presiden wakil presiden. Misalnya FYP-nya lagi paslon 1, ya mereka pilih paslon 1. Oh, gitu. Terus nggak lama nanti pas debat ada yang heboh viral di paslon 2, jadi pilih paslon 2, ataupun begitupun dengan paslon 3 gitu. Yeah. Jadi pengaruhnya tuh karena dari FYP TikTok atau dari Instagram gitu. Nah, itu menurutku jangan sampai kalian terpengaruh gimmick-gimmick yang kayak gitu sih. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya menarik banget sih. Ada sisi lainnya itu ada bagusnya, karena kan jadinya generasi muda itu jadi melek terhadap politik. Jadi dia kayak tahu nih at least siapa capres dan cawapresnya gitu. Ada yang plusnya di situ. Cuma balik lagi minusnya jadinya seakan-akan kita itu terpengaruhi berdasarkan dari gimmick-gimmick seperti itu yang belum tentu itu tuh baik buat masyarakat. Betul, gitu ya. Benar. Nah, aku mau nanya sedikit nih. Supaya kita tidak termakan oleh gimmick-gimmick seperti itu dan memilih sesuai hati nurani kita, menurut Kak Aldora sendiri seperti apa sih? Kalau aku pribadi ya, sebagai generasi milenial ya, jujur dulu waktu aku masih kecil ya, kayak SD SMP tuh nggak terlalu tertarik politik. Bukan nggak banget tertarik. Iya, sama, aku juga nggak terlalu tertarik politik. Karena aku aja udah kayak pusing gitu kan, karena kayak struktural, bener-bener kayak hierarki gitu. Jadi kayak di pikiran aku kayak pusing gitu kan. Tapi semakin kesini aku semakin sadar ternyata politik itu sebenarnya menarik gitu loh, dan seru sebenarnya kalau kita mempelajari lebih dalam gitu. Apalagi menjelang pemilu yang sebentar lagi kita harus coblos gitu ya.
Pilpres dan Cawapres. Jadi kayak lebih menarik dengan konten-konten yang ada juga di bagian sosial media. Itu salah satu cara sih untuk kita lebih sadar akan politik. Nah, buat teman-teman semua juga ya, generasi milenial, jangan sampai kalian terpengaruh hal-hal negatif dari sosmed gitu. Nah, salah satu cara aku misalnya dengan literatur gitu Kak. Kayak kita baca-baca info dari track record mereka sebelumnya, terus juga misalnya kita mencari latar belakang mereka sebelum mereka mencalonkan diri gitu. Mereka pernah menjabat sebagai apa sih, terus program kerja mereka yang berhasil tuh apa aja, bahkan kontroversi mereka itu sebelumnya apa aja. Nah, gitu. ya, Kita setuju. juga harus perlu tahu gitu, apa aja plus minus dari masing-masing paslon gitu. Nah, sekarang tuh juga kalau kakak bisa lihat ya, banyak website internet gitu ya yang mencantumkan kayak beberapa poin tentang program kerja mereka. Jadi kita lebih mudah gitu carinya. Jadi mereka buat website sendiri di online dan kita bisa lebih mudah cari track record mereka apa gitu. Jadi kalau generasi milenial yang kayak males untuk search literatur gitu, bisa cari kayak gitu sih, hal-hal yang simple yang mereka gunakan sekarang seperti media sosial gitu ya, tapi digunakan tetap dengan bijak gitu sih. Oke. Nah, menarik banget sih Kak Aldora. Setuju banget sama dari pernyataannya Aldora bahwa kita itu harus banyak baca juga. Jadi nggak cuma nonton doang nih, yang seperti yang ada di FYP TikTok. Tapi kita juga harus baca-baca apa sih yang sudah mereka lakukan untuk negeri ini khususnya gitu. Apa aja yang mereka lakukan dan juga mereka dedikasikan iya gitu. Nah, aku juga mau nanya nih. Apa tuh? Misalnya nih, kita berbeda pendapat, berbeda pilihan maksudnya. Misalnya aku pilih nomor 4, kakak nomor 5 deh. Jadi gak usah ngomong 1, 2, 3 ya. Iya, aku pilih nomor 4, nomor 5. Iya. Itu kan sekarang sering terjadi polarisasi, di mana kayak orang-orang itu kayak aku beda pendapat, beda pilihan jadinya berantem gitu. Iya. Beda keinginan. Iya, beda pilih presiden gitu. Harusnya itu kita sebagai generasi muda melihat hal seperti itu kayak gimana tuh Kak? Sebenarnya kita dari awal juga harus tahu ya, karena kan pemilu ini luber-jurdil gitu. Iya, luber-jurdil. Iya, jadi kita harus rahasia juga gitu. Kalau kita merasa sebetulnya kita nggak perlu memberitahu juga, ya nggak apa-apa sebenarnya. Dan walaupun kita tahu beda pilihan, ya namanya Indonesia ya bersikap lebih ini aja sih, lebih menghargai sesama aja sih kalau memang yes, beda itu. Setuju karena banget. Kan setiap orang, bahkan mungkin saya sama orang tua saya mungkin bisa beda pilihan, itu nggak masalah karena setiap orang punya visi misi yang berbeda gitu. Mungkin aku lebih cocok program kerja paslon 4, kakak paslon 5, kan kita beda-beda ya. Iya, benar-benar. Nggak perlu berantem ya teman-teman, asal jangan golput aja tuh. Asal jangan golput, tetap milih sesuai dengan hati nurani kita, dan juga berbeda pandangan, berbeda pilihan itu hal yang wajar banget. Wajar dan nggak apa-apa banget. Ya, apalagi kita negara demokrasi di mana ya itu hak kita untuk memilih, betul ya? Kita diberikan hak suara ya untuk memilih. Nggak apa-apa banget kalau beda. Oke, nah terima kasih nih Kak Aldora sudah menyempatkan waktunya di generasi hari ini. Mungkin ada nggak sih sepatah dua kata supaya generasi muda atau sobat generasi itu nggak golput gitu? Oke, buat generasi muda, ini kayak episode sebelumnya. Iya. Aku mau ingatin lagi pokoknya, jangan lupa kalian untuk coblos tanggal 14 Februari 2024 ya Kak Rachel. Karena penting banget suara kita sebagai generasi muda untuk memilih calon presiden dan wakil presiden kita. Begitupun dengan yang lainnya, legislatif ada DPR atau DPD gitu. Semuanya penting banget. Jadi jangan lupa kalian untuk coblos tanggal 14 Februari nanti, dan jangan sampai suara kalian itu dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setuju. Oke, terima kasih nih Kak Aldora. Nah, mau ngingetin lagi kepada sobat generasi, bentar lagi kita akan mengadakan pemilu. Oleh sebab itu, kita harus memilih sosok pemimpin bangsa ini sesuai dengan hati nurani kita. Jangan termakan oleh gimmick-gimmick yang tidak berbobot gitu ya. Ya, kesannya negatif, tapi kita harus bisa menjadi generasi yang juga paham terhadap politik. Oleh sebab itu, thank you sobat generasi yang sudah menonton episode hari ini. See you on the next episode. Aku Rachel. Aku Aldora. Pamit undur diri and see you. Bye-bye.